anak-anak, apa kabar di sana? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, kali ini misalkan membahas tentang tema 1, subtema 2. Loh, kemarin apa? Oh, yang kemarin kan masih tentang lagu-lagu yang apa ya? Ayo, siapa yang lupa? Siapa yang lupa? Tentang alat musik yang dinyanyikan. Namun untuk kali ini, di video kali ini adalah pembelajaran tema 1, subtema 2 yang lengkap. Oke anak-anak ibu, untuk saat ini ibu mau bertanya tentang indera yang kamu punya. Ada berapa indera yang kamu punya? Ada 5. Yang pertama, indera penglihatan, ini mata. Yang kedua, indera pendengaran, mana dia? Telinga. Yang ketiga, indera pembau, mana dia? Ini, hidung. Yang keempat, indera pengecap, mana dia? Yang kelima, indera peraba, mana dia? Ini dingin, panas gitu kan, meraba dong. Nah, untuk saat ini Miss mau kasih tunjuk, ini dia 5 indera yang kamu punya. Namun kita bahas satu-satu dulu ya. Saat ini di video kali ini kita akan membahas tentang indera pendengaran atau telinga. Oke, semua megang telinganya. Ini telinga Missnya. Telinga kamu mana? Coba lihat, bersih nggak telinga Miss? Gimana dengan telinga kamu? Bersih nggak? Indera pendengaran. Kenapa kita membahas indera pendengaran? Karena tadi sebelumnya kita kan membahas tentang sumber bunyi. Segala sumber bunyi didengarkan oleh siapa? Oleh telinga. Jadi kita harus tahu dong bagaimana cara telinga ini bisa mendengarkan suara. Langkah baik-baiknya ya telinga ini ya. Siapa yang menciptakan telinga? Siapa yang menciptakan kamu? Tuhan. Karena itu tetaplah bersyukur kepada Sang Penciptamu yang telah menganugerahkan kepada kamu organ tubuh yang begitu luar biasa. Salah satunya adalah telinga. Oke, kita akan membahas tentang telinga. Ini dia, telinga. Telinga ini ada 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ini yang nampak ya. Ada telinga bagian tengah-tengah, dan ada telinga bagian dalamnya lagi. Oke, kita akan lihat satu-satu. Telinga bagian luar. Di bagian telinga luar terdapat daun telinga, ada lubang telinga, dan liang telinga. Liang telinga itu disebut dengan saluran telinga. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Di bagian telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Di bagian telinga bagian dalam terdapat saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustachius. Apa aja itu ya? Karena itu mari kita perhatikan bagaimana cara telinga dapat mendengarkan bunyi dengan baik. Oke. Telinga, bagaimana ya cara telinga dapat mendengarkan suara? Pertama sekali, suara yang ada di alam ini masuk ke telinga kita melalui gendang telinga. Jadi gendang telinga kita akan bergetar. Sudah? Dan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke ujung saraf, berarti masuk ke ujung saraf. Setelah sampai ke ujung saraf menyampaikannya ke otak agar otak mengolah sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Jadi tidak hanya proses pendengaran bunyi yang harus disampaikan ke otak. Segala sesuatu kegiatan atau aktivitas tubuh kita harus disampaikan ke otak.
Karena otaklah yang mengendalikan segala kerja organ tubuh kita. Kita bisa mengambil sesuatu, itu sudah disampaikan dulu ke otak. Kita bisa berbicara, itu sudah sampai dulu ke otak. Jadi otak yang menyuruh. Hai mulut bersuara, hai telinga dengarkan, apalagi ya, hai kulit rasakan gitu. Jadi Miss lah ya, biar terbiasa. Jadi Miss ulang, suara masuk melalui udara ke gendang telinga sehingga gendang telinga bergetar dan masuk ke ujung saraf yang diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran dan disampaikan langsung ke otak agar otak yang mengolah, yang menyampaikan atau yang menyuruh telinga untuk mendengar. Udah boleh nggak anak-anak ibu di situ menjelaskan cara bagaimana telinga dapat mendengarkan? Udah boleh nggak? Pasti boleh dong. Nah, telinga dapat mendengarkan. Ya pasti harus bisa dong mendengarkan. Kalau nggak bisa mendengarkan, namanya apa itu? Namanya apa kalau nggak bisa mendengarkan? Maaf kata, tuli. Karena itu untuk mencegah itu, jaga kesehatan telinga kamu. Dengan cara kalau kamu mandi nih, bersihkan telinga kamu. Kayak mana cara membersihkannya? Gosok-gosok gitu? Bukan. Ambil kain-kain tipis yang halus, baru bersihkan dia. Kasih air sedikit, bersihkan. Terutama bagian luar ini. Karena apa? Karena penyakit yang biasanya terjadilah di dunia ini adalah penumpukan kotoran telinga. Miss pernah masuk ke kelas ini, kelas A misalnya, Miss lihatlah telinganya, banyak sekali kotoran yang menumpuk. Waduh, saat mandi dia ngapain? Hanya mandi doang? Jangan, bersihkan juga telinganya. Karena kalau penumpukan kotoran ada pada telinga ini, itu adalah salah satu penyakit. Kotoran telinga yang disebut dengan serumen yang selalu menumpuk dan jarang dibersihkan akan merusak telinga kita. Misalnya apa itu? Gatal-gatal, telinga berdenging, pusing, dan bahkan susah mendengarkan dengan baik. Kalau udah susah mendengarkan, ya gimana bisa mau pintar ya kan? Mendengarkan aja susah. Karena itu anak-anak, bersihkan telingamu supaya tidak terjadi penumpukan kotoran telinga. Yang kedua, penyakit yang ada pada telinga itu adalah otitis eksterna. Apa? Otitis eksterna. Otitis eksterna itu adalah infeksi pada telinga bagian luar. Salah satu penyebabnya adalah masuknya air ke dalam telinga hingga telinga jadi lembab lah ya. Bayangkan masuklah air ke dalam telinga, nggak kamu bersihkan, nggak kamu buang, namanya juga air ya kan, mengendap di sebuah tempat, di sebuah wadah. Salah satu wadahnya adalah telinga. Apa yang terjadi? Banyak di sana akan bertumpuk bakteri. Kalau udah masuk bakteri, bakteri itu identik dengan virus. Identik lagi. Bakteri itu hampir sama dengan virus. Sedangkan virus corona aja udah membuat seluruh dunia ini ketakutan. Sama aja dengan bakteri. Masa kamu nggak takut dengan bakteri? Ya, bakteri. Karena itu, kalau misalnya masuk air saat kamu lagi berenang, mandi, kena hujan, apalagi keringatan, jadi dimasuk ke dalam, dibiarkan. Waduh, dibiarkan. Jangan ya. Mak, kayaknya masuk air, Mak. Pak, kayaknya masuk air, Pak. Ambil, bersihkan dia, bersihkan. Yang apa lagi? Otitis media. Ini adalah penyakit yang ketiga. Otitis media. Ini terjadi karena reaksi flu. Misalnya nih, kamu flu. Nah, reaksi flu itu akan membuat telinga kita bengkak. Lagi. Jadi makin lama telinganya makin bengkak. Sakit nggak kalau bengkak telinga? Iya dong. Mendengarkan pun susah. Karena apa? Kok flu? Ada hubungannya ke hidung? Iya dong. Flu
Ya mau apa Pak? Itu akan berpengaruh terhadap telinga dan tenggorokan. Itu yang biasa disebut dengan THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau kamu flu di bagian sini itu akan berpengaruh terhadap telinga dan tenggorokan. Dengan kamu menjaga pola makan sehat, tidak minum es, tidak main hujan, hidung kamu tidak akan terkena flu. Jadi kamu bisa menjaga kesehatan tenggorokan dan juga telinga. Jadi telinga bisa mendengarkan dengan baik. Yang keempat adalah tinnitus. Tinnitus ini biasanya dialami oleh orang-orang tua yang udah berumur 60 tahun ke atas. Dimana hidung lagi kan. Apa namanya ini? Telinganya ini berdenging. Gitu. Tapi jangan merasa aman dulu. Aku belum 60 tahun. Belum tentu. Kalau kamu nggak menjaga kesehatan telinga kamu, apapun penyakit bisa akan terjadi. Tapi untuk saat ini, penyakit-penyakit umum yang ada pada kita, yang pertama adalah penumpukan kotoran telinga. Ingat, satu, ibu ulang. Penyakit-penyakit pada telinga. Satu, penumpukan pada kotoran telinga. Dua, otitis eksterna, dikarenakan air masuk sehingga lembab. Ketiga, otitis media, dikarenakan reaksi flu sehingga telinga membengkak. Keempat, tinnitus, berdengingnya telinga, biasanya dialami oleh usia lanjut. Oke adik-adik lagi, anak-anak lah ya. Walaupun Miss belum menikah, Miss panggil kamu anak-anak aja ya. Oke anak-anak ibu, kalau telinganya tidak berfungsi dengan baik, bagaimana kamu bisa melakukan kegiatan? Nggak bisa dong. Kalau lagi flu, telinganya tidak berfungsi dengan baik, kamu nggak bisa beraktivitas dengan baik juga. Misalnya nih, kamu lagi mau ikutan kegiatan bernyanyi, biasanya bernyanyi mungkin di gereja. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Gak bisa kamu bersuara dengan bagus kalau kamu flu. Gak bisa kamu mendengarkan teman kamu bernyanyi kalau telinga kamu bermasalah. Karena itu jaga kesehatan telinganya. Pertanyaan ibu, lagu yang barusan ibu nyanyikan itu lagu agama apa? Lagu agama Kristen. Nah, agama yang lainnya ada nggak ya kegiatan-kegiatannya? Ada dong. Nah, makanya perhatikan 6 agama di Indonesia. 1, agama Islam. 2, agama Kristen. 3, agama Katolik. 4, agama Hindu. 5, agama Buddha. 6, agama Konghucu. Keenam agama ini memiliki tempat ibadah masing-masing dan memiliki perayaan agamanya masing-masing juga. Agama Islam beribadah ke masjid. 2, agama Kristen beribadah ke gereja. 3, agama Katolik beribadah ke gereja juga. 4, agama Hindu beribadah ke pura. 5, agama Buddha beribadah ke vihara. Dan keenam, agama Konghucu beribadah ke kelenteng. Perhatikan masing-masing. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Masing-masing juga punya perayaan. Oh ya? Iya dong. Perayaan agama Islam. Agama Islam itu mengadakan perayaan Idul Fitri, iya kan? Agama Kristen mengadakan perayaan kayak tadi apa tadi? Natal. Yang ketiga, agama Hindu merayakan perayaan Galungan. Agama Buddha merayakan perayaan Waisak. Dan agama Konghucu merayakan perayaan Imlek. Oke adik-adik, cukup sekian materi pembelajaran untuk subtema 2 di tema 1 ini. Tetap ikuti channel YouTube Miss karena Miss akan memberikan lebih lengkap lagi tentang pembelajaran kelas 4 pastinya. Oke, bye-bye.